Oki yang mendengar hal tersebut pun ia menjadi marah coy. Ia lalu naik pitam. Di saat itu juga Oki mengeluarkan sebuah pistol tadi yang telah ia beli atas nama adiknya Eri itu. Ia keluarkan dari dalam bajunya tuh coy, dari dalam bajunya. Kemudian ia menembaki ke arah dada si Suresh. Di saat itu juga kemudian Suresh meninggal tewas. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Hai coy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini dan jumpa lagi bersama saya di channel Detektif Satria. Hari ini saya ingin membahas soal kasus pembunuhan yang terjadi di era tahun 90-an, di mana kasus tersebut sempat menggemparkan di Indonesia bahkan media Amerika Serikat. Pelakunya ini adalah orang Indonesia. Ia membunuh 3 orang di Amerika Serikat dan ketiga antara korban tersebut adalah adik kandungnya sendiri coy. Nah, penasaran kan dengan cerita selengkapnya? Mari kita bahas sampai tuntas. Let's go! Oke coy, jadi nama pelaku pembunuhan yang saya bahas dalam video kali ini adalah Harnoko Dewantoro yang kerap dipanggil Oki. Ia lahir di Jakarta pada tanggal November tahun 1964. Oki ini adalah anak pasangan dari suami istri yang bernama Hendarno Hendarmin yang bekerja sebagai pejabat Bank Indonesia dan Sekartini Handijaya yang bekerja sebagai pegawai Bank Bumi Daya. Bisa kita bilang keluarga mereka ini kalau dari segi finansial mampu coy. Meski begitu, keluarga mereka taklah harmonis karena ayah dan ibunya Oki ini udah lama bercerai. Jadinya, Oki ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Apalagi, Oki ini dikatakan memiliki sifat pemarah yang berlebihan. Dan sifat pemarahnya ini sebenarnya sudah ada sebelum orang tuanya bercerai coy. Namun, ibunya juga pernah mengatakan kalau keinginan Oki ini tak kita turuti, ia bisa ngamuk dan bahkan kadang-kadang ia suka melemparkan benda-benda yang ada sekitarnya. Ibunya juga menambahkan, dari dulu sebenarnya beliau ingin kali membawa Oki ini ke dokter psikiater, namun tak pernah kunjung ia bawa gitu. Nah, menjelang masuk tahun 80 akhir, Oki ini pindah ke Amerika. Awalnya Oki ini tinggal dan bersekolah di Kansas coy. Di samping itu, Oki juga sempat pindah ke Pennsylvania. Dan lalu ia pun menetap di Los Angeles. Di Los Angeles, Amerika Serikat ini ternyata Oki juga mempunyai keluarga coy, yaitu adik kandungnya sendiri yang bernama Triharto Darmawan yang kerap dipanggil Eri. Ketika Oki tinggal di Amerika Serikat, Oki ini ada berkenalan dengan seorang perempuan yang berasal dari Indonesia juga. Nama perempuan itu adalah Rulianti yang kerap dipanggil Ipung coy. Selama berpacaran dengan Ipung, Oki ini ada meminjam uang sebesar $500.000 dari Ipung. Nah, dari tahun 1987 hingga tahun 1991. Namun di tengah jalan hubungan mereka kandas, putus gitu. Sementara uang yang dipinjam oleh Oki ini tak pernah pun ia kembalikan kepada Ipung. Nah, tak lama kemudian Oki pun mendekati perempuan lain lagi yang bernama Anggia Benjamin. Dengan Anggia Benjamin inilah Oki menjalani hubungan serius dan mereka pun menikah pada bulan Oktober tahun 1992 coy. Beberapa bulan setelah menjadi istrinya Oki, Anggiani mengaku pernah mengalami luka memar di tubuhnya akibat pukulan bogem dari suaminya, Oki ini. Meski begitu, Oki ini dikatakan mempunyai skill dalam bidang komputer coy. Ia masalah komputer tuh mengerti semua gitu coy. Dan juga katanya Oki ini sangat cepat bergaul dengan orang baru. Ia memiliki komunikasi yang bagus gitu coy. Kalau bertemu dengan orang baru tuh dia bisa memecah suasana pembicaraan gitu. Apalagi Oki ini suka berpakaian rapi seperti memakai jas dan suka memakai parfum. Jadi orang-orang yang berbicara dengan dia, berkenalan dengan dia tuh nyaman gitu karena dia selalu rapi gitu. Nah coy, tadi kan saya ada menyampaikan kalau Oki ini ada meminjam uang sebesar $500.000 dari si Ipung. Jadi uang $500.000 itu ia gunakan untuk membangun usaha laundry coy di daerah Woodland Hill. Ia memakai $110.000 saja untuk membangun usaha laundry pada tahun 1990. Namun, usaha laundrynya ini tidak berjalan sampai lama coy, hanya berjalan sampai tahun 1991. Kemudian, pada bulan Maret pada tahun yang sama juga, Oki ini menjualkan usaha laundrynya ini kepada seorang pengusaha dari India yang bernama Suresh Gobin Merkandani. Awalnya Suresh ini
memberi uang DP dulu kepada Oki sebesar $20 coy. Dan sisanya katanya akan ia cicil selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Namun ketika setelah berjalan 5 bulan, ternyata Suarez ini tak kunjung memberikan cicilannya coy. Nah, dari sinilah coy pembunuhan ini terjadi. Oke coy, kalian masih ingat kan kalau si Suarez ini tak memberikan cicilannya yang berjalan 5 bulan itu? Nah, Oki yang mengetahui hal tersebut pun ia menjadi marah. Lalu Oki mengajak adiknya bernama Eri ini menggunakan mobil BMW-nya untuk berjumpa dengan Suarez pada tanggal 19 Agustus tahun 1991. Dikala itu, Oki membawa sebuah pistol yang dia beli atas nama adiknya sendiri. Ketika mereka sudah berjumpa dalam mobil BMW punya si Oki ini, Suarez kan sudah satu mobil dengan Oki. Lalu si Suarez ini mengatakan kepada Oki kalau ia membatalkan perjanjian mereka, perjanjian dari awal tadi untuk membeli usaha laundry si Oki ini. Dan di sini malahan Suarez ini ingin mengembalikan usaha laundry ini kepada Oki. Oki yang mendengar hal tersebut pun ia menjadi marah coy. Ia lalu naik pitam. Di saat itu juga Oki mengeluarkan sebuah pistol tadi yang telah ia beli atas nama adiknya Eri itu. Ia keluarkan dari dalam bajunya tuh coy, dari dalam bajunya. Kemudian ia menembaki ke arah dada si Suarez. Di saat itu juga kemudian Suarez meninggal tewas. Nah, setelah itu Oki pun pulang ke rumah sewanya dengan si Eri ini. Sesampainya di rumah, Oki ini langsung memutilasi kedua tangan si Suarez ini coy. Nah, dilihatnya sudah yakin kalau si Suarez ini tak hidup lagi. Kemudian kemudian si Oki pun langsung membalut jenazah Suarez ini dengan kantong plastik coy, berlapis-lapis, kemudian dia lakban. Dan setelah itu ia juga sempat membeli sebuah box besar. Box besar ini ia gunakan untuk menyimpan jenazah si Suarez ini ke dalam box besar tersebut. Kemudian ia simpan ke dalam gudang Warhol yang ada di daerah tersebut juga di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, itu adalah korban pertamanya Oki. Setelah beberapa hari kemudian, Oki melakukan pembunuhan kedua lagi coy. Korban keduanya ini adalah seorang perempuan dari Indonesia juga yang bernama Gina Sultan Aswar, anak dari seorang tokoh paling penting coy. Nama bapak itu adalah Bapak Sultan Aswar. Infonya, Bapak Sultan Aswar itu adalah salah satu tokoh pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia dan juga merupakan anggota DPR atau MPR periode tahun 1966 hingga 1976. Awalnya si Gina ini dibujuk oleh si Oki untuk datang ke Amerika karena di sini Oki ingin mengajak si Gina ini untuk menjalankan bisnis properti coy. Ketika Gina terbang ke Amerika Serikat, ia ada membawa uang sebesar $200.000. Ternyata uang $200.000 itu coy, ternyata tidak cukup untuk membangun usaha bisnis properti. Kemudian pun Gina memutuskan meminjam uang kepada Oki sebesar $20.000 coy. Cuma saya di sini nggak tahu kan kenapa pula dia pinjam ke Oki, kan padahal mereka sama-sama ingin membangun bisnis properti gitu. Nah, selain dari Oki juga ia meminjam uang kepada adiknya si Oki yang bernama Eri tadi sebesar $15.000. Namun setelah itu usaha ini tak kunjung dilaksanakan coy. Malahan kabarnya si Gina ini pergi liburan ke Prancis coy. Oki yang mendengar tersebut dan ia menjadi marah karena Gina tidak profesional untuk perjanjiannya ini. Setelah selesai liburan, Gina pun langsung pulang ke Amerika lagi coy. Dan ia dijemput oleh si Oki di Bandara Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 2 November tahun 1992 dengan mobil BMW punya Oki. Nah, setelah ia jemput, kemudian kan Oki mau pulang ke rumah sewanya yang ada di Brentwood. Saat dalam perjalanan, Oki ini menyempatkan untuk membeli minuman alkohol coy dan kokain. Ketika mereka sudah sampai ke rumah sewanya Oki, mereka bertiga pun lalu minum-minum sambil ngobrol-ngobrol. Di saat itu juga Gina ada menyampaikan kepada Oki kalau ia ingin membatalkan bisnis properti yang akan mereka laksanakan ini. Dan di sini Gina malah ingin mengembalikan uang yang dipinjamkannya dari Oki ini. Katanya akan dia kembalikan setelah ia mendapatkan kiriman dari Indonesia. Oki yang mendengar tersebut pun ia menjadi marah. Namun di sini Oki pura-pura tidak bereaksi apa-apa gitu. Singkat cerita, malam pun tiba dan Gina pun meminta pamit kepada Oki dan Eri untuk pulang ke rumahnya. Nah, di sini Oki mengantar si Gina ini sampai garasi mobil. Nah,
Oki ini kan mengikuti Gina dari belakang. Sesampainya di garasi mobil, lalu Oki ini tiba-tiba mengambil sebuah kunci Inggris coy, dan lalu dihantamnya ke kepala Gina. Di saat itu juga Gina ini roboh ke lantai coy. Meski si Gina ini sudah jatuh ke lantai, Oki ini tetap menghantam kepalanya si Gina ini sampai mengeluarkan darah yang sangat banyak coy. Dan lalu si Oki memasukkan jenazahnya si Gina ini ke dalam plastik coy, dan lalu dilakbannya berlapis-lapis. Setelah itu ia masukkan ke dalam garasi mobil. Nah, keesokan paginya si Oki ini membeli sebuah box besar coy, karena kan jenazah si Gina tadi masih dalam garasi mobil. Nah, ia beli box besar keesokan paginya untuk ia simpan jenazah Gina ini ke dalam box tersebut. Setelah ia beli, ia masukkan ke dalam satu gudang dengan jenazah si Suresh tadi, yaitu gudang di Ahul. Nah, setelah Oki membunuh si Gina ini, lalu beberapa bulan kemudian pun Oki mendatangi apartemen adiknya coy yang ada di Santa Monica pada awal Desember tahun 1992. Ketika mereka sudah jumpa, Oki ini menyampaikan kepada Eri kalau dua bisnisnya itu sudah gagal gitu, yaitu properti dan laundry. Nah, di tengah pembicaraan tersebut, ternyata mereka malah berdebat coy. Mereka saling menyalahkan, dan perdebatan itu berujung perkelahian hebat. Di saat itu juga, Eri mengeluarkan sebuah pistol dan menodong ke arah kakaknya. Di sini, Oki ini menyadari kalau pistol yang ditodong ke arahnya itu tidak berpeluru. Dan lalu Oki ini mengambil sebuah palu besar dan menghantamkannya ke kepala adiknya itu, sampai adiknya itu pingsan ke lantai coy. Meskipun sudah pingsan adiknya ini, ternyata Oki tetap menghantamkan kepala adiknya ini dengan palu besar tersebut coy, seperti orang kesurupan gitu. Nah, lalu kemudian pun ia simpan jenazah adiknya ke dalam box besar. Sebelum itu ia bungkus dulu jenazah adiknya ini ke dalam plastik dan lalu dilakbannya berlapis-lapis. Dan kemudianlah baru ia memasukkan jenazah adiknya ke dalam box besar. Box besar ini kan ada dua coy ya, jenazah si Suresh dan Gina. Antara dua box besar tuh ia masukkan jenazah adiknya ini. Nah, tak lama kemudian pun Oki pulang ke Indonesia. Di sini kan berarti dia sudah membunuh 3 orang coy. Yang ketiga ini adalah adiknya. Setelah itu ia pulang ke Indonesia menggunakan paspor palsunya. Singkat cerita, di suatu hari ada seorang pria yang sebut saja namanya Joe. Ia dikabarkan oleh pengelola gudang Ahul kalau ia adalah pemenang lelang. Dan di sini ia dikabarkan mendapatkan satu unit gudang sewaan. Ternyata gudang itu adalah gudang Ahul coy. Nah, gudang itu ternyata sudah lama ditinggalkan oleh penyewanya yang dulu. Nah, tepat pada tanggal 10 Agustus tahun 1994, Joe pun mendatangi gudang itu. Setelah ia sampai gudang tersebut, ia membuka gudang itu. Setelah ia masuk pelan-pelan, ia tiba-tiba mencium bau bangkai coy. Nah, di sini Joe langsung masuk pelan-pelan ke dalam gudang itu. Ia masuk pelan-pelan sampai akhirnya ia melihat 2 box besar gitu. Cuma dia di sini masih ragu, kayak bau bangkai itu dari 2 box tersebut. Kemudian pun ia mendekati 2 box besar itu. Mendekati 2 box itu terletak di pojok gudang coy. Nah, Joe ini langsung mendekati 2 box tersebut. Sesampainya di box tersebut, kemudian Joe ini membuka salah satu box tersebut. Ia buka, ternyata di dalam box itu ada sebuah karton plastik yang diikat dengan lakban coy. Tapi ia di sini seperti mencium bau itu semakin menyengat gitu. Dan lalu si Joe ini membuka kantong plastik tersebut. Setelah ia buka, ia kaget di sini. Ternyata di dalam plastik itu adalah jenazah manusia yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan tentu saja di sini Joe panik dan lalu ia berlari ke kantor pengelola gudang. Dan setelah itu kantor pengelola gudang langsung melaporkannya ke polisi Los Angeles. Nah, setelah itu pun, singkat cerita, pihak polisi Los Angeles bersama tim forensik langsung datang ke situ untuk mengidentifikasi. Nah, lalu pihak polisi ini langsung membuka kedua box tersebut dan mereka melihat ternyata benar di dalam box itu adalah jenazah manusia. Ada 3 jenazah manusia. Di sini Pak polisi langsung bisa menduga kalau mayat ini bukanlah bunuh diri, tapi mereka adalah korban pembunuhan karena kondisi ketiga jenazah itu sangat mengenaskan coy. Awalnya di sini pihak polisi dan tim forensik sangat kesulitan untuk menyelidiki ketiga jenazah itu. Mereka tidak mengetahui identitas ketiga mayat itu. Namun di sini pihak polisi dan tim forensik mendapatkan petunjuk dari pengelola gudang berupa 2 cari kertas
dua cari atas tersebut adalah cek untuk pembayaran sewa gudang tersebut. Jadi coy, dua cek tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Bumi Daya atas nama Sekartini Hadijaya, ibunya si Oki tadi. Satu unit gudang tersebut disewa selama 2 kali. Yang pertama itu disewanya pada tanggal 13 sampai tanggal 31 Desember tahun 1991 atas nama Triharto Darmawan, yaitu adiknya Eri. Kemudian disewa yang kedua pada tanggal 11 Februari sampai tanggal 12 April tahun 1992 atas nama Syamir Tawakal. Di sini saya tidak tahu siapa Syamir Tawakal. Pokoknya disewanya itu selama 2 kali coy. Tuh, pada tahun 1991 dan juga 1992. Dan di sini pun pihak polisi Los Angeles sebelumnya sudah mengetahui juga kalau si Eri ini dikabarkan menghilang dulu. Dan mereka juga mengetahui kalau Oki ini adalah kakaknya si Eri. Setelah 1 bulan melakukan penyelidikan, pihak polisi Los Angeles dan tim forensik barulah mendapatkan jawaban mengenai identitas ketiga mayat tersebut. Jadi, mayat pertama itu adalah Suresh Gobind Mirkandani yang usia 40 tahun. Kemudian mayat kedua itu adalah Sultan Gina Aswar yang berusia 30 tahun. Kemudian mayat yang ketiga itu adalah Triharto Darmawan alias Eri, adiknya si Oki ini, berusia 26 tahun. Kabarnya nama Eri inilah yang dicantumkan sebagai penyewa gudang. Di sini membuat pihak polisi Los Angeles menjadi yakin kalau si Oki ini terbang ke Indonesia menggunakan paspor palsu, dan mereka juga menduga kalau si Oki ini ada sangkut pautnya dengan ketiga mayat tersebut. Singkat cerita, pihak polisi Los Angeles langsung meminta ke pihak Interpol untuk mengabarkan kasus ini ke pihak Mabes Polri yang ada di Indonesia, karena kan pelakunya ini adalah orang Indonesia. Jadi setelah pihak polisi Los Angeles memberikan kabar kepada Mabes Polri, lalu mereka mengirimkan 2 detektif mereka, yaitu Detbal dan Ed Ramirez, untuk membantu pihak Mabes Polri guna menyelidiki keberadaan Oki ini. Dan selain itu, pihak polisi Los Angeles juga memberikan semua barang bukti berupa 2 cek pembayaran unit sewa dan juga paspor palsu yang dibuat oleh si Oki ini. Singkat cerita, polisi Los Angeles dan pihak Mabes Polri berhasil menangkap Oki pada tanggal 3 Januari tahun 1995. Di saat itu, Oki sedang bercengkerama dengan keluarganya di Jakarta. Awalnya, Oki ini dituduh dengan tindak pidana pemalsuan paspor. Namun setelah mereka tanya-tanya lebih dalam, integrasi itu mengarah ke 3 mayat tersebut. Nah, jadinya Oki ini ingin dibawa ke Los Angeles, Amerika Serikat. Namun semua itu tidak bisa dilakukan karena dari awal itu mereka tidak ada perjanjian ekstradisi antara Amerika dan Indonesia. Jadinya si Oki ini tetap diproses di Indonesia dan ia disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Juni tahun 1996. Di saat persidangan, Oki membantah kalau ia telah membunuh Suresh dan Gina. Di sini Oki hanya mengaku kalau ia telah membunuh adiknya Eri saja dengan alasan tak sengaja. Meski begitu, pihak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saat itu dipimpin oleh Bapak I. Gagah Soekarta tetap memvonis hukuman mati terhadap Oki pada tanggal 13 Mei tahun 1997 mendatang. Sebelum sampai eksekusi itu tiba, sementara itu Oki ini ditahan di Lapas Cipinang. Nah, ceritanya di Lapas Cipinang itu Oki ini mempekerjakan napi lain untuk membersihkan kamar lapasnya serta membantu kebutuhannya sendiri. Kenapa ia bisa mempekerjakan napi? Karena di sini Oki ini membayar mereka semua gitu. Dan juga kabarnya si Oki ini pandai kali dia ngobrol dengan para sipil lapas, sampai-sampai para sipil lapas itu mempercayakan kepada Oki untuk mengabsen para tahanan tersebut. Dan kadang-kadang Oki ini juga pernah diminta bantu oleh si sipil lapas untuk membuat komputer yang rusak coy. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau si Oki ini memiliki bakat di bidang komputer gitu. Dan kabarnya juga tahanan tempat si Oki ini juga termasuk tahanan mewah coy. Sampai-sampai ada TV, radio dan juga telepon genggam. Namun Oki membantah akan semua itu. Nah, dalam seminggu ibunya bernama Sekartini Hadijaya menjenguk Oki ini 2-3 kali coy. Ibunya ini membawa makanan kesukaan Oki dan juga pakaian bersih. Dan kadang-kadang istrinya Oki ini juga ada menjenguk si Oki ini, yaitu Anggia Benjamin. Oh ya coy, sebelum itu saya lupa mengabarkan kepada kalian bahwa hasil pernikahan Oki dengan Anggia ini, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Raffi Aga Winasya Benjamin. Namun kabarnya putra mereka ini meninggal dunia coy pada tanggal 5 November tahun 2011.
putranya ini meninggal akibat berkelahi di sebuah kafe yang ada di Rooftop di Kemang, Jakarta Selatan, di mana saat itu putra mereka sudah berusia 17 tahun. Nah, oke, sekarang kita fokus lagi ke cerita Oki. Lalu Oki ini ada mengajukan gerasi 2 kali. Gerasi ini bertujuan untuk permohonan keringanan hukumannya, coy. Jadi, gerasi pertama itu ia ajukan kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003, namun di saat itu ditolak. Lalu dari pihak Kementerian Kehakiman dan HAM merekomendasikan untuk pengajuan gerasi yang kedua pada tahun 2004. Karena menurut Kementerian Kehakiman, kalau seandainya si Oki ini diberi hukuman mati, otomatis Ibu Sekartini Handijaya tidak lagi mempunyai anak, karena Oki ini adalah putra satu-satunya. Dan apabila gerasi si Oki ini dikabulkan, bisa jadi Oki ini hanya mendapatkan penjara seumur hidup, ataupun bisa jadi hukumannya itu dikurangi selama 20 tahun. Cuma pada tahun 2019, ada info dari sebuah media online yang mengatakan kalau Oki ini sudah dibebaskan bersyarat. Dan ada juga informasi lain yang mengatakan kalau si Oki ini sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret tahun 2020, tepat usianya ke-55 tahun. Namun kedua informasi tersebut masih diragukan kebenarannya. Selain itu, mantan pengacara si Oki ini yaitu Bapak Ruk Sitompul mengatakan sampai saat ini gerasi kliennya yaitu Oki ini belum juga dikabulkan. Tapi mengenai Oki ini sudah meninggal dunia ataupun bebas bersyarat, Bapak Ruk Sitompul masih meragukan informasi tersebut. Dan dari pihak Kejaksaan Agung juga belum mengetahui kalau si Oki ini dibebaskan bersyarat ataupun meninggal dunia, coy. Nah, ada informasi dari Kepala Lapas Cipinang kelas 1 yaitu Bapak Doni Nainggolan. Ia mengatakan sejak tahun 2020 ia sudah tidak melihat lagi si Oki ini di dalam sel Lapas Cipinang itu. Nah, sampai saat ini tidak ada kabar pasti mengenai si Oki ini apakah bebas bersyarat ataupun sudah meninggal dunia, baik dari pihak Kejaksaan Agung, pengacaranya, dan juga dari pihak keluarganya. Tidak ada kabar pasti tentang keberadaan si Oki ini. Oke coy, itulah sedikit tadi pembahasan dari saya soal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga Indonesia bernama Harnoko Dewantoro alias Oki yang terjadi pada tahun 1991 dan 1992 yang sempat menggemparkan Indonesia dan bahkan media Amerika Serikat. Nah, kalian yang tahu tentang informasi ini silahkan diisi di kolom komentar. Di sini kita diskusi, saling memberikan pendapat. Silakan teman-teman memberikan saran dan kritikannya di video ini. Dan sebelum saya pamit, saya mohon maaf apabila ada kata dan informasi yang kurang lengkap. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.